الوجود بذكر بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، kita belajar tentang ayatul ahkam sekali ya, tentang had zina, had zina. Coba ayatnya coba. Haddu zina suratun anzalnaha. Ayo, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma hadan. La ta'khudhukum biha ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Surat apa itu? Surat Nur ayat 1 sampai 3. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minina. Az-zani la yankihu illa az-zaniyah aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa az-zanin aw musyrik wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Surat
sebuah surat. Sebuah surat yang kami turunkan itu surat, dan aku fardukan itu surat ya hukum, dan kami turunkan wa anzalna fiha, dan kami turunkan di dalam surat itu ayatin bayyinatin, sebuah ayat yang jelas. La'allakum tadakkarun, supaya kalian semuanya berfikir dan ingat kepada Allah. Apa itu? Tentang surat yang diturunkan oleh Allah. Az-zani wa-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka fajlidu kulla wahidin, maka jilidlah, cambuklah kulla wahidin, setiap salah satu di antara keduanya mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. 100 kali cambukan. Laki-laki yang berzina, perempuan yang melakukan perzinaan, maka cambuklah mereka berdua, laki-laki sama perempuan sama, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum, janganlah kalian ambil mereka semuanya ra'fatun, belas kasihan. Jangan kau belas kasihan kepada keduanya. Di dinillah, di dalam agama Allah, di dalam permasalahan agama Allah, jangan dibuat enteng hukum-hukum Allah. Orang kaya ya dicambuk, orang fakir ya dicambuk, pejabat ya dicambuk, orang biasa pun juga dicambuk, sama, semuanya juga dicambuk, tidak ada perbedaan. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, apabila kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya bersaksi kepada mereka berdua, ta'ifatun, sebuah perkumpulan, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin. Az-zani la yankihu illa zaniyah, bahwasanya seorang laki-laki penzina tidak boleh menikah kecuali perempuan yang berzina, atau musyrikah, atau orang musyrik, perempuan yang musyrik silakan nikah. Wa zaniyatu la yankihu illa zani aw musyrik, orang perempuan yang berzina tidaklah boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'min, dan itu semuanya diharamkan bagi orang-orang mukmin. Itu semuanya diharamkan bagi orang-orang mukmin. Jelas di sini ya. Ini satu khusus ayat. Ya. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Pokoknya gitu.
asbabun nuzul ayat ini ya. Jadi ini jangan dimakan mentah-mentah ayat ini. Azani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah aw zaniyah la yankihu illa zani aw musyrikah wa hurima dzalika 'alal mu'minin. Diriwayatkan ya, diriwayatkan bahwasanya ada seorang perempuan pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi, namanya Ummu Mahzun. Ummu Mahzun, nah perempuan ini adalah perempuan penzina. Ummu Mahzun ini perempuan yang menzina. Perempuan yang menzina. Dan dia ini sangat berkecukupan, dia itu sangat kaya. Kaya dia. Ummu Mahzun ini sangat kaya. Dan dia itu loman, dermawan, dia itu sangat dermawan, kaya, dermawan. Nah kemudian sahabat-sahabat Nabi ada yang fakir, ada yang miskin. Sahabat Nabi ada yang fakir, ada yang miskin. Yang mana Ahlus Suffah sahabat Nabi itu, yang beliau itu sering tidur di pelataran Masjid Madinah, Ahlus Suffah. Dan beliau ingin menikahi itu perempuan, ingin menikahi perempuan penzina yang kaya, karena kayanya itu kaya, dia loman nanti. Bisa jadi dia menumpang kehidupannya kan gitu, daripada dalam keadaan fakir, nanti biar bisa hartanya untuk berjuang. Hartanya bisa untuk bangun masjid, ibaratnya untuk sedekah kepada yang lain, anak yatim, orang fakir, miskin, dengan tujuan yang baik. Tapi si perempuan itu adalah penzina, ya, penzina. Terus gimana? Apakah diperbolehkan dalam Islam? Kemudian turun ayat ini, az-zani la yankihu illa zaniyah. Maka seorang perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki yang ahli zina. Intinya dilarang oleh agama. Tidak usah seperti itu. Tidak usah punya tujuan yang seperti itu. Paham? Tidak usah punya tujuan yang seperti itu. Tidak usah. Ini sekaligus dari rambu-rambu kalian ya. Jadi rambu-rambu kalian semuanya, rambu-rambu untuk kalian semuanya. Di dalam Al-Quran akhlaknya seperti itu. Dalam Al-Quran ayatnya seperti itu. Jadi kalau menikah maka niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah, bukan karena kekayaannya, bukan karena jabatannya. Walaupun alasannya apapun itu, walaupun alasannya untuk mengembangkan agama Allah. Jadi agama itu unik, yang penting itu selamatkan dirimu, selesai sudah. Yang menjaga agama Allah itu ya Allah sendiri. Tidak usah kita itu sok pahlawan, tidak usah dalam bab agama. Tidak usah kita itu sok pahlawan dalam bab agama. Sudah. Tidak usah sekarang kita itu yang mengembangkan agama, yang menyebarkan agama.
Ibu, suara anak. Mana badannya? Kerudungnya mana ya? Mana kerudung? Kerudungnya mana? Malu. Baik. Sana, ambil kerudungnya dulu. Happy. Ayo duduk dulu. Dua-duanya ini. Awas. Sana kakaknya. Yang ini penting. Ada sebagai pedoman hidup kalian. Kalian niru akhlak Al-Quran ya. Ini penting banget. Kalian tiru akhlak Al-Quran. Sungguh kalian tiru akhlak Al-Quran. Ummu Mahzun itu kan kaya raya dia, tapi penzina. Kaya raya penzina. Sugih tapi tidak baik. Sugih tapi fasik gitu. Kaya tapi fasik. Pejabat tapi fasik gitu. Pejabat tapi fasik gitu. Maka jangan bab untuk mencari pasangan hidup. Bab untuk mencari pasangan hidup harus dilihat terlebih dahulu adalah agamanya. Selesai. Harus dilihat dulu dari segi agamanya. Kalau kaya, fasik ya jangan. Kaya fasik jangan. Lemah nanti. Lemah. Nanti kita yang diatur gitu. Kita yang diatur. Kita sulit untuk mengendalikannya karena dia punya kekayaan. Walaupun kita sudah statusnya adalah menjadi suaminya, kita statusnya menjadi istrinya, tapi hancur nanti. Benar. Tapi jadikan pilihan kalian itu adalah dalam Al-Quran. Pilih seorang imam, seorang istri yang mana seorang imam dan seorang istri ini adalah bisa menjadi pembimbing kalian. Membimbing kalian untuk mendapatkan ridha Allah. Selesai. Karena ini az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah wa zaniyah la yankihu illa zani aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Itu diharamkan bagi orang-orang muslimah, itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Diriwayatkan juga asbab nuzul ayat ini anha nazalat fi hadhihi fi ahli suffah. Ayat ini turun di ahli suffah. Ahli suffah itu orang-orang muhajir. Orang-orang muhajir yang dalam keadaan fakir, mereka tidak punya tempat. Ahli suffah. Wa kanu qauman minal muhajirin, mereka adalah kaum dari orang-orang muhajir. Wa lam yakun lahum masakin wa la asharin. Bagi mereka ini tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah dia, tidak punya rumah. Ibaratnya kayak kalian, kalian tidak punya rumah, tidak punya harta, tapi punya iman kan, punya Quran, punya agama kan, punya kepatuhan kepada agama, punya kesolehan kan, punya adab yang mulia, punya akhlak kan. Maka kalian itu jauh lebih mahal. Kalian istimewa. Kalian bagikan mutiara. Santri itu mutiara. Santri itu mahal. Jangan sampai santri itu merendah kepada orang kaya karena kekayaannya.
Jangan sampai santri itu merendah kepada pejabat karena jabatannya. Jangan sampai santri itu takut kepada kekuatan apapun, ya, kecuali Allah. Kekuatan apapun, masyarakat apapun, tidak perlu kalian takut. Kalian sopan kepada mereka karena Allah, bukan aku karena takut mereka, bukan karena kekayaan mereka, bukan karena jabatan mereka. Kalian mahal. Maka sungguh merugi kalau kalian tidak bangga menjadi seorang santri. Sungguh merugi kan? Maka banggalah menjadi seorang santri. Tanamkan jiwa kebanggaan di dalam hati kalian untuk menjadi seorang santri. Mahal santri itu, jangan dianggap murah. Ya boleh. Santri menikah dengan sembarangan nggak boleh. Mahal santri, harus dijaga benar. Makanya di Al-Baca kalau saya menikah pun ya berkonsultasi benar. Lihat dulu akhlaknya bagaimana, perilakunya bagaimana, agamanya bagaimana. Kalau tidak bisa jadi orang pemimpin ya tidak boleh. Mereka itu ahli sufa itu tidak punya tempat, tidak punya rumah, dan mereka tidak punya saudara mereka itu. Dan mereka itu tinggalnya di sufatul masjid. Mereka tinggalnya itu di pelatarannya masjid, di emperannya masjid mereka. Tinggal di tempat masjid itu. Dan mereka itu jumlahnya bahkan arba'ati rajulin. Kita salam ya tamisuna arizqa bin nahari wa yaquna ila sufati bil lail. Mereka itu orang fakir. Mereka itu sekitar jumlahnya itu 400-an orang. Kalau siang hari mereka nyari kayu bakar. Kalau malam hari mereka tidur di pelataran masjid. Terus kayak gitu aja. Tapi ngaji terus sama Nabi Muhammad. Mereka ngaji terus sama Rasulullah. Hah? Hah? Mereka ngaji terus sama Nabi. Mereka ada yang Qur'an, mereka ada yang baca Al-Quran. Mereka pun juga ada ta'allum, belajar tentang ilmu syariat mereka. Dan di dalam kota Madinah itu ternyata ada bahaya. Ada seorang perempuan, dan banyak perempuan banyak. Seorang perempuan yang penzina dia. Bujur. Yang mana mereka itu adalah orang kaya. Kaya, makanannya banyak, pakaiannya banyak. Dan sebagian ahli sufah akhirnya punya pikiran untuk menikahi mereka. Tidak. Untuk menikahi mereka. Untuk menikahi mereka. Yatazawwaju bihim liya'u ila masakinihim. Tapi tujuannya untuk apa? Supaya aku nanti tinggal di sana. Wa yaqulu min ta'amihim, pada saat hadir untuk makan makanan mereka. Daripada aku sengsara seperti ini, aku hidup enak dengan menikahi mereka. Dua. Tambun. Ya. Akhirnya turun ayat ini. Ayat ini. Tidak boleh nikah. Kamu nikah cari orang yang soleh, walaupun sederhana. Orang yang soleh walaupun sederhana. Sudahlah. Selamatkan dirimu sendiri. Agama akan tetap lestari sampai ila yaumil qiyamah. Agama Islam akan tetap ada sampai hari kiamat. Sudah tetap ada. Amin. Jelas.
Sudah jelas? Ayat zina. Coba dibaca sekali lagi. Surat An-Nur. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. La ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Sudah ya. Sudah paham ya? Sudah, itu satu ayatul ahkam. Sudah kalian tentang orang yang berzina, dan juga kalian ragu-ragu untuk menikah juga. Karena ini akhlak Al-Quran, dan itu larangan. Dan niatkan di dalam hati kalian itu. Niatkan di dalam hati kalian, jangan sampai kalian terkagum-kagum dengan kekayaan, terkagum-kagum dengan jabatan. Cita-cita, aku nanti nikah harus dengan orang kaya. Wasnaudzubillah, rusak. Sampai tidak baca menyakitkan seperti itu, hancur, lemah, tidak ada nilainya itu, bagikan debu. Tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Benar. Karena ente akan rendah. Karena apa? Menikahi seseorang akan kekayaannya, berarti kalian ini termasuk orang yang merendahkan diri kalian terhadap kekayaan. Merendahkan diri kalian terhadap kekayaan. Ini akhlak Al-Quran ya. Akhlak Al-Quran. Kalau dakwah sekedar dakwah, jangan sampai menikah sudah. Dakwah ya dakwah itu. Kepada seorang perempuan seandainya penzina, laki-laki fasik, dakwah ya dakwah mereka biasa saja. Mereka mau tobat silakan, tidak mau tobat tidak urusan. Paham? Mereka tidak mau tobat dengan kefasikan, sama sekali tidak mengurangi derajatnya Allah, tidak mengurangi kekuasaannya Allah, kebesaran Allah, tetap Allah mulia, agama tetap mulia, agama tetap tersebar. Terserah kamu mau masuk surga ya terserah, tidak mau masuk surga urusanmu. Tidak perlu aku harus merayu-rayu engkau itu untuk taubat sampai aku harus menikah denganmu. Apa urusanku gitu. Jadi enak itu. Hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Ini akhlak kita. Mempelajari akhlak di dalam Al-Quran untuk menentukan langkah ke depan. Di dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah rumah tangga, memilih pasangan. Kalau memang kau tidak mau dengan, engkau senang dengan perbuatanmu itu, jual minuman keras itu, dengan kefasikanmu itu, ya silahkan sudah. Silahkan, lana amalu walakum amalukum. Sudah, itu tanggung jawabnya di hadapan Allah, itu aja. Yang penting aku jadi selamat sudah. Tidak usah kita itu ngerikin untuk mereka taubat sudah. Sampai kita harus mengorbankan diri kita menikahi mereka. Oh itu presiden, ada contoh seorang presiden. Oh ayah raya seandainya. Alangkah indahnya nanti kalau aku nanti menikah dengan dia, akan aku rubah semuanya. Aku akan tobatkan mereka. Sampai bikin seperti itu, tidak. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Kita akan rendah nanti.
kita akan rendah. Karena memang wahurima dan diharamkan yang seperti itu. Alal mukminin, kepada orang-orang mukmin. Bagi orang-orang mukmin diharamkan yang seperti itu, tidak boleh. Padahal al-sufah kurangnya apa gitu ya? Kurangnya apa ya? Enggak. Al-sufah kurangnya apa? Imannya mereka lebih sempurna dari kita, kan gitu. Mereka muhajirin 400 orang mereka. Yang mereka itu tidak pernah ketinggalan untuk jihad fisabilillah. Mereka tidak pernah ketinggalan untuk dares sama Nabi Muhammad. Yang mereka tidak pernah ketinggalan untuk apa? Dares, tahu kan dares? Ngaji sama Nabi Muhammad. Mereka berkumpul sama lain sama Nabi Muhammad, belajar ilmu. Gitu. Kurang apa mereka? Iman mereka kurang apa? Keutamaan mereka kurang apa? Tapi tatkala mereka punya cita-cita, di situ ada perempuan yang suka mabuk, perempuan yang suka jual diri, rumahnya kaya, pakaiannya banyak, makanannya banyak. Tak gitu aku nikah dengan dia, aku bisa memakai rumahnya, aku bisa makan makanannya, dan juga bisa tak bagikan teman-temanku. Baik kan tujuannya? Baik, mulia tujuannya. Barangkali pun aku bisa menobatkan dia. Akhirnya dia tidak menjadi penzina lagi. Coba. Sama Allah dilarang. Sama Allah dilarang. Tak boleh. Makanya santri itu ya harus nikah dengan santri. Atau kalau memang ya santri, satu santri ya, santri beneran ya, orang yang hubbullah wa hubbu rasulillah, orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Selesai sudah. Urusan kaya, urusan nasab, urusan jabatan tidak jadi urusan. Ini dikuatkan dalam hati. Ini akhlak Al-Quran, perilaku Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Nabi Muhammad pun juga seperti itu. Memilihkan putri-putri beliau dengan orang yang soleh dan orang-orang soleh dan mulia. Tidak ada yang anak laki-lakinya, tidak ada beliau. Meninggal dunia semuanya. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali gitu. Orang mulia semuanya. Gitu. Bukan kok nyumut orang fasik kalau kayaknya tidak seperti itu pilihannya. Paham sih jelas. Dengan tujuan apapun. Buktinya Islam tetap jalan gitu. Para wali-wali Allah tetap banyak, ulama-ulama juga tetap banyak. Masalahnya kalau kalian nanti punya cita-cita, nanti aku nikah yang penting kaya, kaya. Santri ya terserah, tidak santri ya terserah. Pokoknya kaya cerita. Dungo kaya terus repot. Maka Allah akan memfakirkan hati kalian. Maka kalian akan menikmati itu kekayaan, kalian akan jauh dari dakwah. Nikmati kekayaannya, tapi fakir ilmu. Tapi fakir secara rizki, kurang terus. Makanya yang penting adalah agamanya. Di sini adalah agamanya. Punya cita-cita menikah dengan orang yang mulia, orang yang agamanya seperti pokoknya ngikut Nabi Muhammad, ikut para sahabat-sahabat Nabi, agamanya selesai sudah, tidak jadi pikiran. Cita-cita seperti itu. Karena memang ya kalau ini tidak diajarkan, nanti santri pun nanti hatinya yang tidak bangga dirinya menjadi seorang santri melenceng nanti. Melenceng benar. Dia tidak bangga, dia kelihatannya di pondok. Tapi dia tidak menginginkan apa?
betah-betah di dalam pondok. Suaminya tidak menginginkan anak pondok kan? Intinya pejuang kan? Apalagi nanti anaknya seperti apa? Tidak ada keinginan untuk di pondok kan? Cita-cita benar. Walaupun hafal Quran belum jaminan loh ya. Walaupun belum hafal Quran, seandainya sudah bisa baca kitab belum jaminan loh ya. Orang itu bangga. Akhirnya mereka memilih orang yang di luar sana, yang penting kaya, punya kekayaan. Ya rusak. Niatnya keliru, tanamkan ini akhlak. Merenung dan tatkala kalian baca Al-Quran itu merenung kalian. Apa yang dikandung di dalam Al-Quranul Karim? Itu apa? Akhirnya mereka mentalnya kuat. Mereka mentalnya kuat itu apa? Senang mereka bisa makan, bisa ngaji sudah. Pokoknya seperti itu, alim-alim mereka. Kalau ikut jihad, mereka jihad. Ada dari Nabi Muhammad apa? Ngikut Nabi Muhammad. Ada peperangan, ngikut peperangan. Mereka tidak pernah meninggalkan peperangan sama sekali mereka. Orang 400 itu. Mereka dijaga gitu loh. Dijaga mereka. Kaya hati itu di situ itu. Gitu. Kaya hati. Ini santri, jiwa santri kayak gini nih. Maksudnya dari dulu itu santri sufa. Kalau dibakar untungnya berapa coba? Mereka biasa seperti itu. Makan sekedarnya sudah. Seperti itu sampai wafat, meninggal dunia dalam keadaan surga itu loh. Ahli surga. Ya apa? Ilmu kali ini. Dakwah. Mungkin kau seakan-akan pejabat, santri gimana? Tidak bisa jadi menteri, tidak bisa jadi. Mungkin kau menteri dunia, saya yakin bener ya. Dan kita itu jangan mamang, jangan ragu. Nanti benar bahasanya itu bener apa enggak ya, bener apa enggak ya. Kayak enggak bener saja. Surga itu nyata loh ya. Kalau kalian tidak iman kepada surga, kafir. Paham di sini? Biasanya yang pulang apa, kalian jemput apa? Ya bener. Menjadi imam nanti di akhirat. Dan tidak usah tomak, tidak usah minta. Sabar itu. Selesai wafat, nunggu mati, kapan mati? Mati. Mati ahli surga kan gitu. Jadi kita itu harus siap setiap saat mau diambil oleh Allah. Karena kematian kita tidak ada yang tahu. Nanti sore ada yang mati, tidak ada tahu. Besok ada yang mati, tidak ada tahu. Rukunnya sholat secara detail. Rukunnya sholat. Secara detail adalah membaca Fatihah. Jadi Fatihah itu wajib. Baca Fatihah, maka tidak wajib baginya untuk baca Fatihah. Imamnya makmum masbuk, kecuali dirinya itu masbuk ketinggalan imam. Sekiranya lam yudrik zamanan yasau al-fatihata min qiyamil imami, sekiranya orang tersebut tidak sebuah zaman yang mampu untuk membaca Fatihah ketika imam berdiri. Gimana? Ditanggung imam fi kulli rakaatin, setiap rakaat. Atau nisyan, tapi jarang ya, santri jarang. Ini orang awam. Atau lupa Fatihahnya, ngiling-ngiling lama bener. Jelas. Bagi seseorang yang mampu membaca makhraj dengan jelas,
sudah dia itu tahu makhrajnya, kemudian dia mengganti makhrajnya Fatihah, makhrajnya huruf di dalam Fatihah, atau seseorang yang mampu tidak mau belajar dia, akhirnya dia bodoh, tidak mau belajar Fatihah dia itu, dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Bo diganti dengan dha, tahu? Bo diganti dha. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ganti dzalin ini ya. Dha dengan dha yang ini. Bukan artinya kan bo itu ya. Bo. Ini kan menempel di atas. Artinya kan lidahnya menempel kan? Do. Kemudian diganti dengan dha. Lidahnya dijulurkan di bawah gigi. Ada nafas yang keluar sedikit. Diganti itu, ya. Atau lahan sampai merubah makna. Seperti halnya apa? Kakasri ta'i an amti automi an amtu, bukan an amta, diganti an amti atau an amtu. Kasroh kaf iya ki. Dia sengaja ganti kayak itu, sengaja. Fa'in ta'amad, kalau dia sengaja dan dia tahu keharuman mengganti huruf Fatihah, maka batal sholatnya. Bukan Fatihahnya saja, batal sholatnya. Batal sholatnya, mundur sudah jadi imam itu. Makmumnya bagaimana kalau ganti seperti itu? Batal sholatnya, ngulang dari awal takbiratul ihram. Tegas. Jangan main-main dengan lafaz Al-Quran, jangan main-main kalian. Paham kalian? Ganti seperti itu. Tapi kalau seandainya tidak sengaja atau tidak mengerti keharumannya, maka apa? Yang batal adalah ayatnya itu saja, ngulang Fatihahnya. Bukan sholatnya. Jelas? Wa ila fakiratuhu. Selesai ini ya, soal lahan ya. Dari mana? Selesai sudah. Jadi hati-hati. Fatihah. Jelas kalian? Ganti satu huruf. Ganti satu huruf. Ganti satu harokat. Ganti satu huruf, ganti satu harokat. Bo diganti dha. Dal. Maka apa? Batal sholatnya. Kalau kalian sengaja. Kalau kalian tidak sengaja, maka batal bacaannya Fatihah saja. Paham ini? Jelas. Bukan sholatnya. Jadi tidak perlu untuk mengulang takbiratul ihram. Anda tidak sengaja sapu lisan, maka diulang satu ayat itu. Jelas di sini. Diulang satu ayat itu. Ada yang tanyakan? Soal bacaan ketika sholat. Ada yang tanya? Sudah ya? Jelas ya? Kalian
dapat ilmu lahan juga, mengganti huruf juga, meringankan tasydid, meringankan tasydid. Ini Kak. Jelas ya. Ada yang tanyakan. Pokoknya kalau sengaja dan mengerti keharamannya, maka batal sholatnya. Jelas. Entah mengganti huruf, entah mengganti harokat, entah meringankan tasydid. Paham? Harusnya tasydid, tidak tasydid. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim, itu rohnya kan tasydid kan? Ente tidak baca, tapi Al-Rahman, Al-Rahman. Kok sengaja dan tahu keharamannya, maka batal sholatnya. Sampai pada waktu iyyaka, kalau seandainya tahu maknanya, maka kafir, maka murtad. Iyyaka, kalau tanpa tasydid maknanya syams. Berarti iyyaka ing matahari, atau terhadap matahari, na'budu nyembah siapa saya. Jadi saya itu menyembah matahari. Kalau tahu maknanya, maka haram. Sengaja merubah, dan dia ini mampu untuk mengucapkannya benar, tahu keharaman. Nah, rinciannya jelas kan? Tafsirannya jelas kan? Jadi keharamannya itu kalau menyengaja dan tahu keharamannya. Kalau tidak sengaja atau tidak tahu keharamannya, maka yang batal adalah bacaannya saja. Bacaannya saja, yaitu ayat itu. Udah ulang aja. Jelasin. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, ini baca Al-Rahmanil Rahim lah itu. Itu kok dibuat-buat seperti itu sengaja, padahal nanti mampu bener. Maka batal sholatnya. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu dikit-dikit dulu. Udah Hayatul Ahkam 1. Sudah ya. Ini Hayatul Ahkam ada yang belum hafal juga. Yang tadi itu Suratul Anzalnaha. Belum sampai situ. Sudah, Fatihah sudah ditanyakan. Dan kalau sholat kalian ya, ini perhatikan, sholat kalian yang khusyuk, terus yang khusyuk benar, awas saya. Nah, ini kaitan dengan sah dan tidaknya sholat. Sholat yang maksudnya pikirannya tidak kemana-mana. Ingat dalam fikih
Ini fikih, ini bahas fikih. Nah, itu kalau tasawuf itu lebih tinggi lagi, itu repot. Khusyuk pengertiannya beda. Kalau fikih itu adalah khusyuk itu sholat tatkala kalian baca Fatihah, pikiran kalian berada di bacaan Fatihah. Enggak lisannya baca Fatihah, tapi pikirannya kemana? Mana? Pada waktu kalian sujud, pada waktu kalian rukuk pun, pikiran kalian pun juga ingat saya sudah sujud. Paham ini? Sedang sujud, berarti ingat nanti itu. Saya sedang baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang saya sedang baca Fatihah. Aman itu nanti. Tapi kalau kalian ini pikirannya melayang kemana-mana, minimal sholat kalian tidak sah. Karena nanti kaitannya adalah syak, ragu. Ente sudah baca Fatihah, pikirannya melayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena pikirannya melayang kemana-mana, ente tidak baca Fatihah. Pada waktu rukuk, ente tadzakkar, ente ingat, saya tadi sudah baca Fatihah apa belum ya? Lupa saya. Ragu, tidak yakin. Kalau ingat kan yakin ya. Oh, ini saya sedang baca Fatihah. Tapi kalau ragu, syak. Bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Dia dianggap tidak membaca Fatihah. Maka satu rakaatnya batal. Amin. Jelas ya. Ente sudah ruku, saya tadi ruku atau saya tadi sudah sujud atau ruku ya? Saya tadi sudah ruku apa sudah sujud apa belum ya? Ya kayak ente lupa bilangan itu. 2 apa 3? 2 apa 3? Maka yang diambil apa? Yang paling sedikit. Yang satu dienggurkan. Satu dienggurkan. Walaupun kenyataannya ente sudah 3, tapi sesuai dengan keraguan ente. Ente tadi sudah ruku apa belum? Ruku. Alah, belum berarti kan gitu kan. Walaupun kenyataannya sudah ruku karena melayang kemana-mana. Ini akibatnya sholat yang tidak khusyuk, akhirnya dia diberikan apa jenis sanksi untuk menambahi 1 rakaat. Paham? Jelas. Dia diberikan sanksi untuk menambahi 1 rakaat. Pentingnya khusyuk di dalam sholat. Wah, saya sudah ruku. Oh, ini saya sujud. Oh, ini loh saya i'tidal. Oh, saya ini loh baca ini tahiyat, baca Fatihah, selesai. Jangan ngelamun. Itu kalau kebiasaannya melamun pada waktu sholat itu jadi ketagihan bener. Kayak gitu. Jelas sih. Jadi memang bedanya orang alim, orang ngaji sama tidak ngaji itu di sini nih ya. Mereka kelihatannya sholat tapi belum sholat. Zindik gitu deh. Kafir zindik. Kelihatannya sudah menjalankan agama tapi kenyataannya belum menjalankan agama. Karena mereka tidak sadar kalau dia itu batal. Padahal ya batal karena tidak ketahuan mereka. Kalau dirinya batal itu. Kelihatannya sholat. Tapi ragu lah, hukum ragu gimana? Ada di dalam kitab kan gitu. Ya beda bahannya beda. Ragu. Itu pun juga kalau tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya ya sudah. Bedanya orang alim sama ya. Jelasin ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.